Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Novi Bule, salah satu kader ataupun ternak dari Banteng. Tahu kan kalian siapa Novi Bule? Orang yang selama ini memaki-maki Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Dan kemarin dia baru saja membuat sebuah video yang isinya sama aja teman-teman. Hinaan, makian, cacian terhadap Pak Jokowi, Mas Gibran beserta keluarga Pak Jokowi. Dan ini sudah keterlaluan. Dan alhasil diduga ya warga menggeruduk Novi Bule. Waduh. Itulah ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Dan mulut atau congor manusia ini memang sudah tidak terkontrol teman-teman. Beda-beda tipis lah sama Roy Suryo. Nah, selain itu kita juga akan menyaksikan bagaimana Bapak Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang memberikan sebuah statement yang ini sedikit nyelekit dan juga mungkin sedikit mengiris hati dari Roy Suryo yang selama ini ingin kasusnya berhenti tengah jalan. Waduh. Dan terakhir ada salah satu konten kreator dari NTT kalau nggak salah ya, yang dimana beliau sangat mengapresiasi Mas Gibran yang datang berkunjung ke Amfuang kemarin karena beliau satu-satunya pejabat pusat yang menginjakkan kaki di Amfuang. Benarkah demikian? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Maka kami optimis di pidana ini juga mereka akan kalah sehingga ini sampai ke persidangan dan akan divonis bersalah. 12 tahun. Jadi ya sekali lagi ya, upaya-upaya yang mereka lakukan ini ya walaupun terus kalah tetapi terus hanya biar terus perkara ini rame supaya menjadi kontroversi, menyerang Pak Jokowi, itu aja nggak ada lebih dari itu. Yes, Kenapa sekali lagi kenapa kami sangat yakin perkara pidana ini P21 dan optimis begini. Ini para tersangka ini, Roy Suryo dan kawan-kawan beserta teman-temannya ini kan sudah banyak sekali melakukan tanda kutip jualan hukum. Dan jualan hukum yang dilakukan itu semua kandas. Upaya-upaya hukum sampai ke MK semua kandas, upaya perdata semua kandas, Bareskrim semua kandas. Dari proses-proses jualan hukum yang mereka lakukan itu semua kandas, kalah. Gagal maning Roy. Makanya Joko waktu hamil bini lu jangan dikasih asam sulfat. Tuh kan hasilnya anak lu pada dongo sama pelanga-pelongo semua. Kasihan DI. Emang udah kelewatan sih congor manusia ini nih. Waduh. Gimana ya? Waduh, disikat tuh, digeruduk tuh. Wih, apa itu? Wow. Tapi ya, gimana teman-teman ya, itulah ya apa yang kita tanam, itu yang kita petik hasilnya. Dan kalau kita perhatikan memang manusia ini, si Novi Bule ini, mulutnya itu kasar sekali loh. Padahal dia seorang wanita, tapi mulutnya itu melebihi laki-laki loh. Waduh, ya Allah, ya Robbi. Kok ada makhlukmu yang mulutnya seperti itu? Orang ini beda-beda tipis sama Roy Suryo. Beda-beda tipis. Cuman ya yang menjadi pertanyaan, apakah video yang dia digeruduk tadi itu baru atau udah lama teman-teman? Kalau kita perhatikan sepertinya itu sudah lumayan lama ya. Atau kalian tahu nggak latar belakang video itu kapan? Karena ya, saya baru saja menemukan video itu tadi pagi, baru tersebar di media sosial TokTok. Ya, pelajaran penting yang harus kita petik sih ya, boleh kita kritik seseorang, boleh kita kritik Pak Jokowi, boleh mungkin kita mengkritik kebijakan-kebijakan yang terdahulu, tapi mbok ya, jangan merendahkan keluarga orang, jangan menghina keluarga orang. Jangan. Emang kau mau keluarga kau dihina-hina juga? Mau? Padahal dulu kau manis banget ke Pak Jokowi, manis banget sebelum Pak Jokowi pisah jalan dari PDIP.
Sekarang, waduh, udah kayak orang yang nggak ada kebaikannya gitu loh. Kalian melihat Pak Jokowi itu luar biasa loh. Aduh, saya nggak ngerti lagi ya. Apakah memang ternak-ternak banteng ini kelakuannya begini semua? Hah? Kan ini menjadi pertanyaan besar nih. Ataukah cerminan Sinovi Bule ini adalah cerminan dari partai yang dia dukung? Iya nggak sih? Atau tokoh yang dia dukung? Ini kan perlu kita telusuri juga, teman-teman. Aduh. Nah, jadi ya kita berpikiran positif aja lah. Karena ada suatu hal yang menurut mereka seperti wajar ya. Wajar dan manusiawi yang namanya dia terjepit, berusaha melepaskan diri daripada jepitan itu. Cuma kalau melepaskan dari jepitan itu yang betul-betul logika, yang dapat diterima akal. Sekali lagi saya katakan berkali-kali dan berulang-ulang dari dulu, kalau Anda tidak cocok, tidak berterima dengan permasalahan ini, apalagi menyangkut subjek formil, ada saluran yang pasti. Kalau yang kemarin-kemarin itu saluran nggak pasti ya, seperti contohnya ke Irwasum, ke Komnas HAM, ke MK, ke CLS, ke KIP, itu tidak akan merubah peristiwa pidana itu dan tidak bisa mengganggu peristiwa pidana atau apa yang sedang dilakukan oleh penyidik Polda. Jangankan itu, Irwasum aja nggak bisa kok. Apalagi di luar konstitusi daripada Polri. Nggak mungkin lah. Nah, ada saluran yang betul-betul berkaitan tadi itu. Inilah tembus. Kalau ini baru betul, ini baru benar bisa mengamputasi peristiwa pidana itu kalau kalian menang. Gugur, berarti ini cacat formil. Berarti penetapan tersangkanya untuk sementara digugurkan. Itu yang punya hak adalah lembaga peradilan. Itu dong tempuh baru is very good. Kalau tempuh yang lain itu tidak akan bisa mengamputasi penetapan daripada tersangka tersebut. Waduh, denger tuh Roy, denger tuh nasihat dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Itu baru saluran-saluran yang tepat. Jadi jangan keluar dari saluran itu. Kalau kau mau, wah, dia kan sudah bersurat ke DPR, HAM, Irwasum, wah banyaklah lembaga teman-teman. Tapi Roy Suryo lupa bersurat ke Damkar. Coba Roy Suryo surat ke Damkar ya. Kali aja kau bisa disiram dengan siraman rohani. Salah satu sumber kami, ya tentunya kami tidak mungkin menyebutkan di sini sumber kami. Sumber kami nanti kita sampaikan, karena dia jadi saksi juga untuk Mas Roy. Jadi saksi, jadi udah. Nah, kembali pada laporan kami. Nah, teman-teman, tadi kan Roy Suryo membantah bahwa itu akun X-nya yang KMRT Roy Suryo. Kita dengarkan, dia sendiri yang membuka aibnya sendiri, teman-teman. Aduh, kasihan banget memang orang ini. Itulah ya, kalau orang banyak ngomong, congornya kemana-mana, ya kadang-kadang dia kalau keceplosan, tidak sadar kalau dia membuka aib sendiri. Kalau yang di IKN ini, itu hutan, meskipun dikatakan itu hutan tidak produktif ya, itu hutan untuk apa? Memang ditebang, ya tetap namanya saja hutan. Makanya Amerika kemudian kan sempat protes ya, paru-paru dunianya di Kalimantan kok kemudian ditebang hanya untuk IKN, dan baru dikatakan setelah ditebang kemudian dibangun hutan lagi. Ini gimana sih ini pemikirannya? Lah? Ya kalau sudah ada hutan, ya udah hutan. Tapi waktu dia presentasi itu dia membayangkan waktu itu ya, dia sempat dalam presentasi ini yang menunjukkan kalau presidennya lulusan kehutanan. Lulusan kehutanan apa? Ijazahnya palsu lulusan. Kalau kamu nggak ngerti soal begituan, nggak usah ngomong. Palsu ngaku-ngaku ya. Itu, wah sama sekali nggak punya malu ketika dia ngomong itu. Dan kemudian ketika dikatakan Kalimantan adalah kota yang atau pulau yang sangat aman ya, dari gempa. Tidak ada. Benarkah sekarang? Ya. Pulau Kalimantan aman dari gempa. Nah, ini kata mitigasi dan gempaan di Indonesia. Judulnya memang bombastis. Tapi saya juga bisa mengatakan ini tweet saya 4 tahun yang lalu, tahun 2022. Waduh, KMRT Roy Suryo. Dia mengakui sendiri loh. Dia mengakui sendiri loh. Wow. Jadi saya mengkritik IKN itu bukannya sekarang. Semenjak tahun 2022, saya sudah mengkritik bagaimana pembangunan di IKN itu yang parah banget. Ini bisa berbahaya, mengancam keuangan negara. Apalagi sekarang, ketika saya membuat
tayangan ini. Kasihan Rupiah sekali sudah memang mencapai manusia ini. 17.500. Dan ini batas psikologis yang sebentar lagi akan sampai 20.000. Ketika kita sampai 20.000 kita masih berpikir soal IKN, waduh, habis nanti kita. Ya, ekonomi kita akan habis dan ekonomi kita akan hancur. Dan kita doakan semoga ibu kota tidak pindah. Itu Lah? kalau saya doakan. Lah? Kenapa? Supaya tidak tahu. Udah deh, IKN itu dijadikan semacam Disney World saja ya. Ya atau apa Jokowi World, atau jangan Jokowi, uangnya uang negara kok gitu. Indonesia Ya, World yang ada di sana. Terlalu besar biayanya kalau untuk mindah itu, dan saya kira rancangan ibu kota politik tahun 2028 itu ada hal yang absurd. Ya. Akhir kata ingin saya katakan, Ya, kasihan sekali Pak Presiden, manusia ini loh. nggak usah diterbitkan Kepres, keputusan presiden pemindahan ibu kota. Boncos. Ngapain juga? Boncos. Boncos. Sepertinya ya, manusia yang paling kasihan, yang paling derajatnya apa ya, derajat pemikirannya paling rendah ya, manusia satu ini teman-teman. Sepertinya ya, sepertinya, karena saya baru melihat orang modelan seperti ini baru saja teman-teman, baru saja. Karena apapun legacy dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, tidak ada yang bagus di mata dia, tidak ada yang bagus, dan tidak ada satupun yang bisa dia apresiasi, tidak ada, karena isi hatinya itu ya kebencian semua teman-teman. Jadi ya kasihan aja lihat manusia-manusia seperti ini, kasihan gitu loh. Jadi hama aja di Republik ini. Beta mau ngomong sesuatu yang jarang orang omong di sini ya. Buat warga Kecamatan Amfuang Barat Daya, ini merupakan suatu momentum sejarah yang bahkan belum pernah terjadi semenjak dunia dijadikan. Bahkan ini apresiasi yang sungguh luar biasa buat Pak Wapres, pergi langsung dengan helikopter ke daerah Amfuang, dan itu tuh sungguh layak untuk diapresiasikan. Dan apa yang membuat Pak Gibran heran di sana, dia menemukan dia di belakang jembatan yang seputus 3 tahun, membuat ini daerah desa ini terisolir selama 3 tahun. Sudah ada akses kesehatan, akses ekonomi, apalagi akses pendidikan. Dan yang buat Bapak Tua tambah tercengang tuh, dia tanya di sini harga bensin berapa, dan orang bilang 25.000 per liter. Bayangkan, dia sangat kaget. Sudah kaget Pak, ini biasa buat orang Amfuang. Supaya Pak tahu toh betapa susah saudara-saudara ketemu di Amfuang ini. Dia harga 2 kali lipat lebih dari harga normal. Itu tuh yang Pak Presiden bilang dolar sudah berdampak buat orang-orang di desa itu tuh Pak. Sudah tuh Pak, sekarang Pak sudah tahu tuh. Jadi Pak, sudah saya minta maaf lagi, ketemu butuh jawabannya nyata, kerja yang nyata. Saya usah tunggu regulasi dari pemerintah pusat sana, tunggu sampai tahun 2009 baru terrealisasi. Oh jangan, lama, Pak, jangan, nggak boleh. Di desa sana. Tolong tuh Bapak sudah lihat langsung, Bapak sudah saksikan langsung betapa sulit orang di sana. Tolong langsung buat keputusan memang supaya semua jembatan diperbaiki, sekolah-sekolah, kesehatan yang selama ini terbengkalai selama 3 tahun tuh langsung dapat jawaban, langsung dapat jalan keluar. Supaya Pak pulang dari situ tuh Pak jangan pulang dengan tangan kosong hanya membawa cerita sah. Pak sudah lihat langsung tuh. Ketika Pak kembali ke pusat, Pak tolong sampaikan ini isi hati warga yang ada di sana, khususnya warga NTT semua. Masih banyak lagi yang lebih susah dari itu Pak. Hanya karena Pak sudah punya waktu untuk kunjungi satu daerah, tapi itu cukup mewakili atau merepresentasikan wilayah-wilayah daerah tertinggal di daerah NTT sini Pak. Tolong bagi dan share ini video buat semua orang, supaya ini video ini sampai di pusat sana, supaya orang di pusat sana jangan hanya cuma dengar berita, tapi betul langsung buat keputusan, dan warga di Amfuang juga dan di warga-warga di daerah di NTT yang susah juga bisa langsung tertolong dan mendapat keuntungan dari kedatangan Pak Wapres ke NTT. Salam hormat. Betul banget. Ini kita harus bantu, kita harus dukung, beritakan, suarakan apa yang menjadi aspirasi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di NTT sana, khususnya di Amfuang, yang memang kemarin sempat dikunjungi Mas Wapres, yang ternyata jembatannya itu sudah putus 3 tahun. 3 tahun loh, belum juga diperbaiki. Ya saya sih bertanya-tanya, kenapa gubernur, kepala daerah yang ada di sana tidak melaporkan hal ini kepada presiden, tidak melaporkan ini kepada kementerian terkait? Ya, ataukah sudah tapi belum ada tanggapan? Nah, ini kan masih menjadi pertanyaan nih, masih menjadi perdebatan nantinya. Kalau memang sudah dilaporkan tapi belum ada tanggapan, nah ini perlu ditindaklanjuti lebih apa ya? Lebih jauh lagi nih oleh pemangku regulasi, seperti mungkin Pak Presiden nanti mungkin sudah bisa mendengarkan laporannya dari Mas Wapres Gibran. Jadi kan Pak Presiden bisa mengatensi untuk mempercepat pembangunan yang ada di Amfuang itu. 25.000 loh per liter bensinnya, 25.000. Waduh, kita aja ya yang harganya 10.000 itu masih agak-agak berat, masih banyak orang yang ngeluh. Ini 25.000 loh, gimana ceritanya teman-teman? Ya semoga ya sepasca kunjungan Mas Wapres Gibran di Amfuang, yang dimana juga beliau mencetak sejarah, karena Amfuang ini katanya daerah paling bisa dibilang paling ujung
dan jarang tersentuh oleh pejabat-pejabat pusat, teman-teman. Ya, kita doakan semoga kunjungan Mas Wapres Gibran membuahkan hasil dan bisa langsung ada aksi nyata dari pemerintah pusat turun ke daerah agar jembatannya itu 3 jembatan bisa diperbaiki, bisa diakses kembali, bisa menjadi karena apa ya, katanya sih kemarin ya kalau saya dengarkan beberapa wawancaranya, ada beberapa ibu hamil yang akhirnya tidak selamat karena akses jalannya yang sulit, karena rumah sakitnya jauh, karena fasilitas kesehatannya sulit terjangkau, karena fasilitas jalannya juga rusak dan segala macam. Ini kan apa ya, memang butuh perhatian dari pemerintah pusat, bukan hanya pemerintah daerah, teman-teman. Karena mungkin pemerintah daerahnya juga angkat tangan, karena kan butuh biaya yang besar kalau untuk bangun jembatan sebesar itu, teman-teman. Wah, ini PR Pak Prabowo banyak sih PR Pak Prabowo. Bayangin, masyarakat yang rentan miskin, anaknya dapat uang setara 4 juta sebulan, sekolahnya gratis, makanannya lengkap, snacknya juga lengkap. Nggak mungkin anak-anak di posisi rentan miskin bisa ngerasain nikmatnya boarding school. Tapi itu diwujudkan oleh Pak Prabowo lewat sekolah rakyat. Dulu zaman Pak Jokowi ada program Indonesia Pintar. Saat beliau jadi gubernur DKI ada kartu Jakarta Pintar. Dilanjutin oleh Pak Prabowo program itu, ditambah dengan sekolah rakyat dengan target 104.000 siswa yang mendapatkan 104.000 di siswa. 500 sekolah. Program ini keren banget. Kita harap program ini berjalan sukses, menciptakan SDM berkualitas, terutama dari masyarakat yang Amin, rentan miskin, amin. desil 1 sampai desil 2. Kita dukung terus apa yang dilakukan untuk memperbaiki pendidikan dan SDM di Indonesia. Politik semenit, nggak usah berbelit, jangan lupa follow akun ini ya. Thank you! Waduh, keren banget ya sekolah rakyat ya. Masih ramai terkait masalah perijazahan per Roy Rismond DLL-nya lah bang gitu. Nah, ini kabar terbarunya adalah setelah kisru P21 kemarin Humas merilis akan segera P21. Berarti otomatis kasus ini akan naik. Kemarin sebelumnya Roy Suryo selalu bergeming bahwa kasus ini tidak akan P21. Secara sisi hukum mungkin ya? Ya, sebenarnya terkait proses ijazah palsu ini, saya pernah memprediksikan bahwa ini barang akan naik. Alasannya apa? Ya, karena memang sudah jelas sejak awal saya katakan Roy Suryo ini tidak punya legal standing gitu loh untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Legal standingnya apa? Dia mewakili siapa? Coba, tujuannya untuk apa? Kan itu patut dipertanyakan. Kalau tujuannya untuk meramaikan, untuk istilahnya mempermalukan, karena demi pihak-pihak yang istilahnya kelompok-kelompok tertentu, itu sudah jelas. Saya kira. Itu pencemarannya sangat kental. Karena apa? Dia juga salah melakukan prosedur gitu loh. Jelas-jelas itu ijazah palsu, tapi dia lebih banyak laporan di media, lebih banyak mempublikasikan, lebih banyak mencemarkan dan mempermalukan orang ketimbang dia menempuh jalur hukum yang jelas seperti melaporkan, melakukan gugatan segala macam. Itu kan tidak. Ya enggak, lebih banyak euforianya dia berusaha bagaimana gitu merendahkan ini orang yang diduga ijazahnya palsu gitu loh. Sehabis-habisnya ya, dan buktinya apa? Setelah sekian lama, seperti yang saya katakan, ujungnya seperti apa namanya, tahu kan kembang gula kalau diputar itu makin besar makin lezat, banyak penonton nangis, tapi isinya nggak ada. Kalian nama saya selesai Kosong. Rismond apa namanya, Ego Sujana mentah ya. Setelah kembang gulanya itu sudah mau habis, mungkin dari apa yang saya jelaskan itu paham arahnya kemana kan ya. Jadi itu gitu loh. Sampai saat ini saya tanyakan dia mewakili siapa, mewakili bangsa, nggak ada yang bela. Enggak juga. Coba, nggak ada, hanya kelompok-kelompoknya aja nggak jelas gitu loh. Jadi kalau kita melakukan langkah sesuatu terhadap seorang, jelas kita punya tujuan, maksud dan goalnya apa. Sekarang dia apa gitu loh? Nothing. Apa dia panas hati karena dulu pernah jadi menteri tidak lanjut kan? Gak ngerti kan? Gak ada gitu hubungan sebab akibat yang merugikan Roy Suryo, gak ada. Apa ruginya? Tapi kalau dia merasa melakukan
melakukan itu karena ada mewakili bangsa ini sekelompok orang, yang mana tunjukkan. Itu aja sih gitu kan, seperti itu. Jadi harus jelas. Atau abang melihat bahwa indikasinya tadi abang bilang bahwa mungkin ada nama pribadi ya, dan tidak mewakili siapapun. Abang melihat gak sih bang bahwa memang ini Roy adalah sebuah hanya dijadikan wayang bang untuk membuat gaduh, lari ke politik. Abang kan itu. Seperti yang saya katakan tadi, memang tujuannya tuh nggak jauh. Jadi mau menggoreng ini kan sudah lama, ya nggak? Bahkan setelah sudah masuk persidangan pun nggak Betul. Ditolak atau seperti apa kan? Karena kan cukup bukti. Jadi ya asumsi publik akhirnya berbicara bahwa ini hanya gulali yang sengaja dimainkan gitu loh, hingga kelihatan manis, indah gitu. Ya pada akhirnya nanti ya kan ada bapaknya gitu loh. Sekarang akhirnya dia tinggal sendiri kan? Ya Tinggal kawan-kawannya. Kenapa? Sebenarnya juga udah takut gitu loh, karena mau keluar udah nahan malu gitu. Jadi ya mau gimana? Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh Roy Suryo di TV dia ngamuk-ngamuk, dia mencak-mencak, dia tantrum mengatakan ini punya siapa Twitternya, ini punya siapa, ini bukan punya saya, ini bukan punya saya, bisa diakses nggak, waduh. Ternyata di sebuah video dia akhirnya mengakui kalau akun X itu punya dia, teman-teman. Dan di tahun 2024 Andi Aswan juga sudah mengkonfirmasi di Rakyat Bersuara. 2024 apa 2025? 2024 kan belum segonjang-ganjing ini, teman-teman. 2025 di Rakyat Bersuara Andi Aswan juga sudah mengkonfirmasi akun X itu kepada Roy Suryo, dan Roy Suryo membenarkan itu status dia. Waduh. Emangnya orang kalau sudah pandai berbohong, ya sama kayak Roy Suryo. Selama ini kan Roy Suryo menuduh Pak Jokowi pandai berbohong, semua kata-katanya bohong, sulit dipercaya. Tapi ternyata orang ini sendiri yang pembohong besar. Mulutnya tuh bualan semua isinya. Aduh, emang sulit ya. Kita itu kalau sering nuduh orang yang tidak, terkadang itu adalah cerminan diri kita sendiri. Sama kayak Novi Bule yang memaki-maki, yang mencaci maki Pak Jokowi, digeruduk warga. Cuman video tadi itu belum tentu kebenarannya, teman-teman ya, belum tentu kebenarannya. Apakah itu peristiwanya baru terjadi belakangan ini setelah dia memaki-maki Pak Jokowi atau sebelum itu? Nah, kalau saya sih melihat itu jauh sebelum Novi Bule memaki-maki Pak Jokowi, dia sudah digeruduk warga kayaknya ya. Tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi juga. Saya hanya bisa melihat dari frame-nya nih kayak video lama gitu. Dan ya gimana sih? Ada nggak yang tahu kejadiannya seperti apa? Saya tuh kurang ngikutin si Novi Bule sih. Saya kurang ngikutin banteng-banteng ini karena jahat kali loh mulutnya. Saya tuh nggak tahan gitu. Kalau Pak Jokowi dimaki-maki, mendengar Pak Jokowi dicaci-caci, nggak tahan saya, teman-teman. Makanya kalau Novi Bule ini, kalau Roy Suryo kan saya masih tahan karena omongannya itu tidak kasar, kata-katanya itu tidak kotor kayak Novi Bule. Kalau Novi Bule kan udah kotor banget, teman-teman. Makanya saya tuh males dengerin orang itu. Makanya saya jarang nge-reaction si Novi Bule. Karena itu saya tidak tega gitu mendengar Pak Jokowi dimaki-maki, dicaci-caci. Nggak tega, teman-teman. Oke lah. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga Roy Suryo cepat masuk bui. Semoga cepat P21 sidang, divonis 12 tahun penjara, denda 12 miliar biar mereka bisa membusuk dalam prodeo. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.